Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi di channel yang selalu menghadirkan informasi terkini, analisis tajam, dan fakta-fakta menarik seputar olahraga, politik, teknologi, hingga isu-isu hangat yang sedang jadi perbincangan publik. Kali ini kita akan membahas sebuah kabar penting yang mungkin selama ini luput dari perhatian banyak orang, tetapi sesungguhnya memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan olahraga di Indonesia, khususnya sepak bola. Ya, kita akan kupas tuntas soal kabar terbaru mengenai Liga Putri Indonesia, yang setelah sekian lama vakum akhirnya mendapat titik terang untuk kembali digelar. Seperti apa jadwalnya? Siapa saja peserta yang sudah siap? Dan apa sebenarnya tantangan terbesar yang membuat sepak bola putri kita selama ini sulit berkembang? Yuk, kita bahas sama-sama di Cek Fakta. Sepak bola putri di Indonesia. Jejak yang terhenti kalau kita mundur ke belakang. Sejarah Liga Putri Indonesia sempat memberi harapan besar. Tahun 2019 menjadi momentum penting ketika untuk pertama kalinya PSSI menggelar Liga 1 Putri. Kompetisi itu menghadirkan 10 tim dari berbagai klub besar Liga 1 yang menurunkan skuad wanita. Publik cukup antusias, banyak yang menganggap ini sebagai awal dari revolusi sepak bola putri nasional. Nama-nama pemain seperti Zahra Muzdalifah, Shalika Aurelia, hingga Oktavianti Dwi sempat menghiasi pemberitaan. Mereka tampil di televisi, diliput media, bahkan menjadi idola baru bagi generasi muda, terutama perempuan yang bercita-cita menjadi pesepak bola. Namun sayangnya, euforia itu tak bertahan lama. Setelah musim 2019 selesai, Liga Putri terhenti. Tahun 2020 pandemi COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Semua kompetisi dihentikan, termasuk Liga Putri. Tapi berbeda dengan Liga 1 pria yang bisa kembali bangkit, Liga Putri justru menghilang dari radar. Bertahun-tahun lamanya tidak ada kabar. Akibatnya, Timnas Putri Indonesia kesulitan mencari pemain berkualitas. Pelatih harus mencari pemain dari liga antar kampung, sekolah, atau akademi kecil yang tidak punya jam terbang tinggi. Wajar kalau kemudian performa timnas putri kita sering dianggap tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Thailand atau Vietnam. Arahan PSSI dan Praniaya Giwe kini, setelah penantian panjang, akhirnya muncul kabar baik. PSSI memberikan mandat resmi kepada ILIK, operator kompetisi yang selama ini mengurus Liga 1, Liga 2, dan beberapa turnamen lain untuk kembali menghadirkan Liga Putri. Ferry Pauls, Direktur Utama ILIK, menyampaikan bahwa sepak bola putri sudah masuk dalam perintah langsung PSSI. Jadi, bukan sekadar wacana, tapi memang ada rencana konkret untuk menjalankannya. Ferry bahkan menegaskan bahwa Liga Putri sudah pasti akan bergulir, meski formatnya masih dalam pembahasan. Kabar ini tentu membuat banyak pihak liga. Setidaknya ada sinyal kuat bahwa sepak bola putri tidak lagi dianaktirikan. Dalam penjelasannya, Ferry Pauls menyebutkan bahwa PSSI ingin klub-klub besar lebih dulu ikut serta agar kompetisi punya daya tarik, kualitas, dan jaminan keberlangsungan. Namun, menurut Ferry, masih ada banyak pekerjaan rumah. Mulai dari regulasi, sponsor, format pertandingan, hingga jumlah tim yang berpartisipasi. Jadwal dan tantangan menuju 2026 target yang dicanangkan adalah Liga Putri bisa dimulai pada tahun ke-2026. Masih ada waktu sekitar 1 tahun lebih untuk mempersiapkan segalanya. Tapi tentu saja waktu itu tidak boleh disia-siakan. Ferry Pauls menyebutkan bahwa dari diskusi terakhir, baru ada 4 tim yang menyatakan kesediaannya ikut. Jumlah ini jelas sangat minim. Untuk sebuah kompetisi liga, idealnya ada minimal 8 hingga 10 tim agar persaingan sehat, pertandingan cukup banyak, dan para pemain bisa memperoleh jam terbang. Kalau hanya ada 4 tim, otomatis format liga jadi terbatas. Pertandingan bisa terasa monoton karena tim-tim bertemu terus-menerus. Ini jelas bukan kondisi ideal untuk pembinaan. Oleh karena itu, salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana meyakinkan lebih banyak klub untuk terjun di sepak bola putri. Kendala utama sepak bola putri Indonesia. Kenapa klub-klub enggan membentuk tim putri? Ada beberapa alasan yang bisa kita pahami. Pertama tentu soal biaya. Membentuk tim putri berarti klub harus mengalokasikan anggaran tambahan untuk gaji pemain, pelatih, fasilitas, dan perjalanan pertandingan. Kedua,
Masih minimnya sponsor. Industri sepak bola putri belum dianggap menguntungkan. Penonton belum banyak, siaran televisi jarang, dan liputan media masih minim. Akibatnya, klub sulit berharap ada pemasukan dari tim putri. Ketiga, masalah kultur. Sepak bola di Indonesia masih sangat didominasi laki-laki. Pandangan bahwa sepak bola putri hanya hiburan atau tidak serius masih cukup kuat di sebagian masyarakat. Padahal, di negara lain, sepak bola putri sudah menjadi industri besar. Contohnya di Amerika Serikat, Jepang, bahkan Australia. Pentingnya Liga Putri untuk timnas. Kalau kita bicara soal timnas putri Indonesia, keberadaan Liga Nasional itu ibarat oksigen. Tanpa kompetisi rutin, mustahil ada pemain berkualitas. Pelatih timnas pun tidak punya banyak pilihan selain mengandalkan pemain yang ada. Bukti nyata terlihat saat timnas putri tampil di Piala Asia 2022 lalu. Mereka kalah telak dalam beberapa pertandingan, bahkan sempat dihujani gol oleh Australia. Itu bukan salah pemain semata, tapi lebih pada sistem yang tidak memberi mereka cukup pengalaman bertanding di level tinggi. Dengan adanya Liga Putri, pemain akan terbiasa bermain dalam atmosfer kompetitif, menghadapi lawan tangguh, dan terus meningkatkan kualitas teknis maupun mental. Harapannya, timnas putri bisa lebih berprestasi di ajang regional seperti SEA Games, AFF Cup, bahkan kualifikasi Piala Dunia. Apakah hanya 4 tim cukup? Seperti disampaikan Ferry Poles, saat ini baru 4 tim yang menyatakan kesediaan ikut. Pertanyaannya, apakah liga dengan 4 tim cukup layak? Secara ideal tentu tidak. Tapi sebagai langkah awal, mungkin bisa dimaklumi. PSSI dan I-League bisa memulai dengan format mini league, lalu secara bertahap menambah peserta di musim berikutnya. Yang penting, kompetisi ada dulu, karena tanpa kompetisi, pemain sama sekali tidak punya wadah. Solusi? Kolaborasi klub dan sponsor agar Liga Putri berjalan lancar, perlu ada dukungan dari berbagai pihak. Klub-klub besar seperti Persija, Persib, Arema, dan Persebaya harus mau membuka tim putri. Kehadiran nama besar mereka akan menarik sponsor dan penonton. Selain itu, sponsor juga perlu diyakinkan bahwa sepak bola putri punya potensi pasar. Tren global menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga wanita. Di Eropa, final Liga Champions Putri bisa menyedot puluhan ribu penonton. Di Amerika Serikat, Liga Putri mereka bahkan menjadi salah satu liga paling sukses. Kalau Indonesia bisa mengemas Liga Putri dengan baik, ada peluang besar untuk menarik sponsor, media, dan bahkan penonton stadion. Harapan publik dan masa depan kabar akan digelarnya kembali Liga Putri disambut positif oleh banyak kalangan. Pecinta sepak bola berharap ini bukan hanya wacana, tapi benar-benar terwujud. Karena sejatinya, sepak bola putri adalah bagian penting dari perkembangan sepak bola nasional. Kita tidak bisa hanya fokus pada tim putra. Apalagi, FIFA dan AFC sudah sejak lama mendorong agar setiap negara memiliki kompetisi putri yang berjenjang. Jika Liga Putri 2026 benar-benar berjalan, ini bisa menjadi titik balik. Kita akan melihat generasi baru pesepak bola putri yang lahir, berkembang, dan siap membela merah putih di panggung internasional. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah pembahasan panjang kita tentang kabar terbaru Liga Putri Indonesia yang rencananya akan kembali digelar pada tahun ke-2026. Meski masih banyak tantangan, setidaknya ada titik terang bahwa sepak bola putri tidak lagi dikesampingkan. Yang perlu kita kawal bersama adalah agar wacana ini tidak berhenti di atas kertas. PSSI, I-League, klub-klub, sponsor, media, hingga kita sebagai pecinta sepak bola harus ikut mendukung. Karena dengan adanya Liga Putri, bukan hanya timnas putri yang akan merasakan manfaat, tapi juga seluruh ekosistem sepak bola Indonesia. Kalau kalian setuju bahwa Liga Putri harus segera digelar, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian 4 tim cukup untuk memulai? Atau sebaiknya dipaksakan minimal 8 tim? Dan klub mana yang paling kalian harapkan punya tim putri? Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar kalian tidak ketinggalan analisis menarik seputar isu-isu terkini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, dan tetap dukung sepak bola Indonesia.